Sebelum kalian menonton video ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma hdina bima rajautana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, demi masa innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu tetap dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan orang-orang yang saling mewasiatkan, mengingatkan terhadap kesabaran dan kebenaran. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam amal kebaikan ini, ulama menyampaikan dalam sebuah kitab, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bagaimana akan kita diterima amal ibadah kita kalau kita tidak memiliki yang 4 macam ini. Mana di antaranya? Kata ulama, yahtajul amalu ila arba'ati asya'a hatta yuslima. Bahwasanya beramal ibadah apapun itu membutuhkan terhadap 4 macam sehingga amal itu akan selamat. Mana yang pertama? Awaluha al-ilmu qabla badaihi. Yang pertama, kita harus memiliki ilmu sebelum kita memulai mengerjakan ibadah. Li'annal amala la yuslihu illa bil ilmi. Karena sesungguhnya amal itu tidak akan bisa sah, tidak akan bisa selamat tanpa dengan ilmunya. Oleh sebab itu, ilmu terlebih dahulu kita untuk didapatkannya agar kita mendapatkan ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Ruslan mengatakan dalam sebuah kitabnya, dalam kitab Zubad, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka siapapun yang beramal dengan tanpa ilmu, maka ibadahnya tidak akan diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kita harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Kemudian
Fa idza kana al-amalu bighairi ilmi kana ma yufsiduhu aktsaru mimma yuslihuhu. Maka apabila orang itu beramal tanpa dengan ilmu, maka akan terbukti apa-apa yang merusak itu amal itu akan lebih banyak daripada yang menyelamatkannya. Kemudian kita dalam berpuasa, seandainya kita anggap mementingkan ilmunya terlebih dahulu, bahwasanya kita berpuasa harus memakai niat. Andaikan orang tidak tahu bagaimana itu puasa, nggak pakai niatnya, sah apa tidak? Tentu tidak akan sah puasanya. Umpama orang itu malamnya lupa, mungkin karena enggak ikut taraweh, biasanya dipandu sama imam untuk berniat puasa, sekarang enggak taraweh, akhirnya dia lupa enggak niat, maka akhirnya puasanya kata ulama tidak sah hari itu. Akan tetapi dia harus menahan lapar dan haus, dan nantinya dia di bulan berikutnya harus mengqada puasa hari itu. Maka oleh sebab itu utamakan ilmu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, agar amal kita bisa selamat, maka dibutuhkan oleh amal itu adalah niat. Wasani an-niyatu fi mabda'ihi. Amal membutuhkan niat pada permulaannya. Li'annal amala la yuslihu illa bin niyati. Karena sesungguhnya amal tidak akan sah kecuali dengan niat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya segala amal itu dengan niat. Dan sesungguhnya bagi setiap orang sesuai apa yang diniatkannya. Andaikan dia niatnya niat karena Allah dalam ibadah puasanya, tentu dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manakala dia ibadahnya tanpa niat karena Allah, hanya sebatas ingin mendapatkan pujian dari manusia saja, tentu dia akan hanya mendapatkan pujian dari sesama manusia. Adapun di sisi Allah tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian salah satu contoh kita niat puasa itu diusahakan niatnya di waktu malam, jangan berniat di waktu pagi. Di antaranya semacam kita habis sholat taraweh suka dipandu sama imam, nawaitu shoma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa hari esok, melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, andaikan kita tidak berniat pada waktu malam, maka puasanya enggak sah, hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Begitupun kita dalam sholat, kalau kita sebatas takbiratul ihram saja, hatinya tidak meniatkan dalam hatinya, mengatakan kalimat usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Hatinya kosong, tidak niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah sholatnya tidak sah. Karena bahwasanya niat itu merupakan salah satu rukun daripada salat. Kemudian yang ketiga, as-salisu as-sabru fi wasatihi. Yang ketiga, amal membutuhkan kesabaran dalam pertengahannya. Yakni yasbiru fiha hatta yu'addiha ala sukuni wa tuma'ninati. Sabar dalam ibadah sehingga dia bisa melakukan akan ibadah atas ketentraman dan ketenangan. Andaikan kita enggak sabar dalam sholat, pengen cepat-cepat beres, biasanya orang mencari imamnya yang ngebut, yang cepat. Nah, ini cepat di sini bukan cepat-cepat tanpa ilmu, cepatnya pakai ilmu.
Semacam kita umpamanya dalam salat membaca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Nah, kalau kita niat dalam sholat ini membaca Fatihahnya tanpa wasol bukan, wakof bukan, akhirnya sholatnya kagak bener. Oleh sebab itu dalam sholat harus penuh dengan kesabaran, bukan nyari cepat-cepat beres, tapi ingin mendapatkan bagaimana caranya ibadah kita selamat, sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya diantaranya harus ada tumaninah dalam salat itu. Terkadang baru juga nempel kepalanya waktu sujud, udah bangun lagi tanpa membaca kalimat subhanallah. Padahal itu tumaninah merupakan salah satu rukun salat. Andaikan kita cepatnya tanpa ilmu, bahkan tasbih satu kali pun tidak dibaca, maka salatnya enggak sah, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh, kita lagi berpuasa, ingin cepat-cepat maghrib, sengaja umpamanya jam tangannya diputer, baru juga jam 5, diputar sampai jam 6. Dia bilang sama temannya, "Weh, udah jam 6 sekarang nih, yuk kita buka." Padahal belum waktunya. Nah, ini karena enggak penuh dengan kesabaran, nggak mau menunggu orang lain berbuka, kemauan sendiri dengan tangannya membuka jam tangannya, memutar jam tangannya sampai jam 6, padahal baru jam 5, tanpa sabar dia langsung berbuka, maka itu akhirnya ibadahnya batal, nggak sah, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, bahwasanya ibadah membutuhkan kepada keikhlasan. Warabi'u al-ikhlasu inda firagihi. Yang keempat adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika selesai mengerjakannya. Jangan sampai kita ibadah ada istilah bahasa orang ngagurutu. Males ibadah di situ mah, tarawihnya lama, capek. Berarti itu ibadahnya, sholat tarawihnya enggak ikhlas karena Allah Ta'ala. Terkadang ada orang yang bilang, mungkin dia karena enggak tahu bagaimana itu tarawih, padahal sebetulnya itu tarawih, maknanya itu istilahnya mah bukan cepat-cepat, istirahat, santai-santai, sholatnya tenang. Tapi terkadang orang memilihnya mencari orang yang bacaannya cepat. Nah ini, padahal kita harus ibadah ikhlas karena Allah, semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Kalau kita ibadah tanpa ikhlas, li'annal amala la yukbalu bighairi ikhlasin. Kata ulama, sesungguhnya amal apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama mencontohkan bagaimana orang yang ikhlas itu, kata sebagian ahli hukama, yang bagi lil amil ayyakhudal adaba fi amalihi min ra'il ghanam. Seyogianya bagi orang yang beramal hendaklah mengambil suatu pelajaran adab dalam amalnya kepada orang yang sedang mengembala kambing. Kila wa kaifa dzalika, bagaimana keadaannya pengembala kambing itu? Qala, menjawab orang itu, li'anna ra'il idza shalla inda ghanami fa innahu la yutlabu bi salatihi. Sesungguhnya orang yang pengembala kambing salat di hadapan kambingnya,
La yatubu bi salati mahmadata ghanamihi. Tidak mencari dengan salatnya ingin dipuji oleh kambingnya. Kira-kira ada gak orang yang ingin dipuji sama kambingnya? Wah, saya salat di hadapan kambing, ingin dipuji sama kambing yang paling gemuk, yang paling besar tanduknya umpamanya. Saya rasa itu enggak ada. Nah, ini ulama mencontohkan orang yang salatnya, ibadahnya ikhlas, digambarkan seperti orang yang salat di hadapan kambing, tidak ada rasa ingin dipuji oleh kambingnya. Begitupun kita, walaupun di hadapan orang banyak, tidak ada sedikit pun ingin pujian orang lain. Mudah-mudahan dalam ibadah kita penuh dengan keikhlasan, kesabaran, ketabahan, dengan ilmu yang mantap, sehingga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian diperintahkan oleh Allah untuk ibadah kecuali dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang ikhlas, ibadah salatnya, puasanya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua, apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitupun amal ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qalilun qarra khairun min katsirin barra. Sedikit dapat diambil manfaat, lebih baik daripada banyak tidak dapat diambil manfaat. Kalau kata orang Sunda, saeutik kagemul, langkung saya daripada seueur ngaborojol. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.